Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Anggraini. NIM 1190754. Kelas Perbankan Syariah 4D. Di sini saya akan membahas tentang hadis riba dan jual beli. Pertama, saya akan bahas tentang pengertian riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Selanjutnya, hadis tentang riba. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dibayar dengan perak, gandum dibayar dengan gandum, tepung dibayar dengan tepung, kurma dibayar dengan kurma, garam dengan garam. Bayaran harus dari tangan ke tangan. Barang siapa pemberi tambahan atau memiliki penerima tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama salah." Hadis riwayat Muslim. Asbabul wurud dari hadis tersebut adalah Nabi ditanya tentang pertukaran antara gandum dengan syair, emas dan perak dengan pembayaran diakhirkan. Hadis ini lebih tepat jika dipahami bahwa riba nasiah adalah riba yang terberat dibandingkan riba lainnya. Hal ini sama dengan pernyataan, tidak ada ulama di daerah ini kecuali Ahmad. Padahal banyak ulama lain selain Ahmad. Hanya saja Ahmad merupakan ulama yang paling disegani. Riba nasiah ialah kewajiban menanggung beban bagi salah seorang yang melakukan pertukaran hanya karena berjalannya waktu. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jawaziyah, riba nasiha adalah tambahan atas salah satu barang yang diutang, seperti orang yang berutang sekati kurma di musim dingin dibayar kembali dengan 1,5 sekati kurma di musim panas. Selanjutnya, kandungan hukumnya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, maka dalam hal jual beli antara komoditi ribawi yang sejenis haruslah dalam jumlah, takaran, dan kadar yang sama serta bersifat tunai. Tidak hanya itu, serah terima barang tersebut juga harus terjadi saat transaksi jual beli. Jika salah satunya terlambat atau ditangguhkan, diserahkan atau bukan di dalam majelis atau saat transaksi dilakukan, maka ia termasuk ke dalam jenis riba nasiha. Namun bila benda ribawi itu ditukar dengan berat atau kadar salah satunya lebih besar dari yang lain kala bertransaksi, maka ia terkena riba fadl. Di antara hikmah diharamkannya riba, selain hikmah-hikmah umum di seluruh perintah-perintah syar'i, yaitu menguji keimanan seorang hamba dengan taat mengerjakan perintah atau meninggalkannya, adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi harta orang muslim agar tidak termakan dengan batil. Yang kedua,
memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin. Misalnya dengan cocok tanam, industri, bisnis yang benar dan lain sebagainya. Yang ketiga, menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa kepada kemusuhan dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya. Yang keempat, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena pemakan riba adalah orang yang zalim dan akibat kezalimannya adalah kesusahan. Allah Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya bencana kezaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri." Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kalian pada kikir, karena kikir membawa orang-orang sebelum kalian kepada menumpahkan darah mereka dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan kepada mereka." Diriwayatkan oleh Muslim. Yang kelima, membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya, misalnya dengan memberi pinjaman kepada saudara seagamanya tanpa meminta uang tambahan atas hutangnya, memberi tempo waktu kepada peminjam hingga bisa membayar hutangnya, memberi kemudahan kepadanya dan menyayanginya karena ingin mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Itu semua bisa menebarkan kasih sayang sesama kaum muslimin dan menumbuhkan jiwa persaudaraan sesama mereka. Selanjutnya tentang jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli atau bai menurut bahasa adalah mengambil dan memberikan sesuatu atau barter, di mana di antara keduanya melakukan transaksi memberi dan mengambil jasa atau barang yang diperjualbelikan. Sedangkan menurut istilah adalah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu, atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur. Akad pertukaran harta akan dapat menyebabkan kepemilikan atas harta tersebut atau pemanfaatan harta untuk selamanya. Jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa lepas dari kebutuhan manusia, karena kegiatan jual beli merupakan kegiatan penunjang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik dari kebutuhan sekunder, primer, dan tersier. Hadis tentang jual beli. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan sampai buah-buahan tersebut nampak maseknya. Beliau melarang penjual maupun pembelinya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Lamul Muwaqqi'in, maksud dilarangnya jual beli buah-buahan yang belum masak, yaitu agar tidak terjadi kasus memakan harta si pembeli tanpa hak yang dibenarkan, karena buah-buahan tersebut kemungkinan bisa rusak. Allah telah melarangnya dan Allah pun menguatkan tujuan dari larangan ini dengan memberi pembelaan kepada si pembeli yang barangnya rusak karena terkena musibah setelah terjadinya jual beli yang dibolehkan. Semuanya ini dimaksudkan agar si pembeli tidak merasa dizalimi dan hartanya tidak dimakan tanpa adanya hak yang dibenarkan. Asbabul wurudnya, timbulnya larangan menjual buah yang belum nyata kematangannya adalah hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Di masa Rasulullah SAW, manusia menjual beli buah-buahan sebelum tampak kebaikannya. Apabila manusia telah bersungguh-sungguh dan tiba saatnya pemutusan perkara mereka, maka berkatalah si pembeli, masa telah menimpa buah-buahan, telah menimpanya apa yang merusakkannya.
Mereka menyebutkan cacat-cacat berupa kotoran dan penyakit ketika mereka semakin banyak bertengkar di hadapan Nabi SAW. Maka beliau pun berkata, "Janganlah kamu menjual kurma sehingga tampak kebaikannya atau matang." Akhirnya kurma tersebut terkena hama dan pembeli tidak mendapatkan hasil apapun juga. Pada saat itu, si pembeli ingin uangnya kembali, sedangkan si penjual tidak mau mengembalikan uang pembeli karena telah dijual. Sebab itulah Rasulullah melarang menjual buah sebelum matang. Kandungan hukumnya: menjual buah belum tentu matang yang masih di pohon itu tidak diperbolehkan, karena ada unsur gharar dan bisa menimbulkan cacat ridho. Hikmah tasriknya, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.